Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 11 kelas K, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Hari ini kami akan memberikan pembahasan mengenai sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebelum memulai pembahasan, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu Ferry Suwandi Sinaga, Almira Kenzania Suryadharma, Muhammad Ilham Wihanda, dan Alivia Hanelita. Berikut merupakan timeline sejarah KUHP. Pertama, dimulai dengan diberlakukannya Kode Penal sebagai aturan hukum pidana di Prancis pada tahun 1810. Diikuti dengan diberlakukannya Kode Penal di Belanda 1 tahun setelahnya. 56 tahun kemudian, yaitu tahun 1867, Wetboek van Strafrecht voor Europeanen diberlakukan di Hindia Belanda, yang sebelumnya hanya diberlakukan di Prancis atau di Belanda, saat ini diberlakukan di Hindia Belanda. Selanjutnya, 6 tahun kemudian, Wetboek van Strafrecht voor Inlander juga diberlakukan di Hindia Belanda. Pada tahun 1881, WVS dibuat dan disahkan di Belanda yang kemudian diberlakukan 5 tahun setelahnya. Selang 29 tahun, WVS Netherlands Indie disahkan untuk Hindia Belanda, yaitu pada tahun 1915. Dan 3 tahun setelahnya, WVS itu diberlakukan di Hindia Belanda. Kemudian terakhir, pada tahun 1945, WVS Netherlands Indie ini disebut dan disahkan sebagai KUHP di Indonesia yang berlaku setelah kemerdekaan dengan perubahan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sumber hukum pidana. Tahukah kalian bahwa sumber hukum pidana yang kita gunakan sekarang ini masih menggunakan kodifikasi yang berasal dari zaman Hindia Belanda, yaitu Wetboek van Strafrecht. Berbeda dengan hukum perdata, penerapan hukum pidana pada zaman Hindia Belanda telah ada unifikasi untuk semua golongan penduduk. Jadi unifikasi ini terjadi pada tanggal 1 Januari 1918. Dan KUHP atau WVS ini merupakan salinan dari WVS Belanda yang selesai dibuat pada tahun 1881. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai Kode Penal. Terdapat persamaan sejarah berlakunya hukum pidana di Belanda dan Indonesia, yakni sama-sama datang dari luar atau hasil dari kolonialisme. Berawal ketika Prancis menjajah Belanda pada tahun 1811 dengan membawa Kode Penal atau yang biasa disebut kodifikasi hukum pidana yang dibuat tahun 1810 saat Napoleon Bonaparte menjadi penguasa, di mana menjadi awal sejarah hukum pidana di Indonesia. Tahun 1813, Prancis meninggalkan negeri jajahannya, namun Belanda masih mempertahankan Kode Penal Napoleon tersebut sampai dengan tahun 1886. Pada tahun 1886, mulai diberlakukannya Wetboek Strafrecht sebagai pengganti Kode Penal Napoleon. Selanjutnya adalah dualisme WVS. Pada tahun 1860-an, sebelum mencapai 1918, dalam hukum pidana ada dualisme bagi golongan Eropa. Ada WVS untuk golongan Eropa dan ada juga WVS untuk golongan Bumi Putra. Pada tanggal 10 Februari tahun 1866 merupakan awal pengenalan kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia. Untuk bangsa Eropa menggunakan Het Wetboek van Strafrecht voor Europeanen berlaku mulai tanggal 1 Januari 1867. Kemudian dari peraturan pemerintah atau ordonansi pada 6 Mei 1872 ditetapkan pula Het Wetboek van Strafrecht voor Inlands de Daarmede Gelijk Gestelde. Ordonansi tersebut merupakan aturan pidana yang diperuntukkan bagi orang Bumi Putra dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1873. Selanjutnya, pembuatan dan pengesahan WVS di Belanda. Pasal-pasal terkait dengan penguasa Belanda atau Hindia Belanda sudah banyak dihapus atau diubah. Konteks penyusunan KUHP tidak lepas dari konteks negeri Belanda serta konteks Hindia Belanda. Penyusunannya pun orang-orang Belanda dan kemudian WVS dikukuhkan pemerintah Hindia Belanda. Sumber utama dari KUHP itu ialah pengesahan WVS Belanda pada tahun 1881, yaitu pasca bebasnya negeri Belanda dari Prancis.
Belanda sendiri menyusun KUHP nasionalnya hanya sekitar 6 tahun saat sebelumnya menggunakan penal kode dari Prancis. WVS Nederland Indië di Hindia Belanda berdasarkan Titah Raja nomor 33 tahun 1919 berlaku pada tanggal 1 Januari tahun 1918. Tidak dipungkiri, hukum pidana Indonesia merupakan produk dari Barat. KUHP di Indonesia mempunyai nama asli White Book van Strafrecht Nederland ini biasa dibilang WVS, merupakan Titah Raja atau Koninklijk Besluit atau biasa dibilang KB pada 15 Oktober tahun 1915. Titah Raja tersebut berlaku di Indonesia ketika penjajah Belanda, sehingga dengan Titah Raja tersebut terjadi dualistis dalam sistem hukum Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda melakukan perubahan atas WVS itu tidak kurang dari 82 kali sejak tahun 1918. Ketika Indonesia merdeka, tidak kurang dari 12 kali perubahan telah dilakukan atas KUHP itu. Asas konkoordinasi adalah prinsip penyusunan dari negara penjajah di daerah hukum negara jajahan. Mengapa adanya asas konkoordinasi? Karena hukum Belanda berlaku di wilayah Hindia Belanda seperti Indonesia pada masa kolonial. Pada tahun 1946, WVS disebut sebagai KUHP Indonesia. KUHP Indonesia berlaku di Indonesia sejak tahun 1946 setelah kemerdekaan RI dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia yang memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 untuk seluruh wilayah Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958. Dua KUHP. Dalam perjalanan sejarah, di Indonesia pernah terjadi seolah-olah pada waktu itu ada dua KUHP karena pemerintah Hindia Belanda yang kembali lagi masuk Indonesia dengan membonceng sekutu dan menduduki daerah Jakarta dan sekitarnya telah mengadakan perubahan-perubahan yang dimuat dalam STB 1945 nomor 135 yang berlaku untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. KUHP saat ini. Sebelum tahun 1918, dalam hukum pidana ada dualisme bagi golongan Eropa, ada WVS untuk golongan Eropa, di samping ada WVS untuk golongan Bumi Putra. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku setelah kemerdekaan pada tanggal 17 bulan 8 tahun 1945 adalah juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan zaman Hindia Belanda dengan perubahan-perubahan yang penting berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Sebagai kesimpulan dari semua pembahasan yang telah dipaparkan tadi, KUHP di Indonesia merupakan sumber hukum pidana yang mengatur segala bentuk tindak pidana di Indonesia yang masih merupakan kodifikasi dari zaman Hindia Belanda, yaitu Wetboek van Strafrecht. Sebelum diberlakukannya WVS di Hindia Belanda, yaitu pada tahun 1918, terdapat dualisme, yaitu WVS yang berlaku bagi golongan Eropa dan juga WVS yang berlaku bagi golongan Bumi Putra. WVS ini disahkan di Indonesia setelah kemerdekaan sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di Indonesia pun sempat seolah-olah terdapat dua KUHP, karena pada saat itu pemerintah Hindia Belanda kembali masuk ke Indonesia dengan membonceng sekutu, sehingga pusat pemerintahan dipindahkan ke Yogyakarta. Dan pemerintah saat itu mengadakan perubahan pada WVS yang hanya berlaku untuk daerah Republik Indonesia selain yang diduduki Belanda. Sehingga ada dua versi KUHP di Indonesia, yaitu WVS dengan versi perubahan pemerintah Hindia Belanda yang berlaku hanya untuk daerah Jakarta dan sekitarnya, dengan WVS versi perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang berlaku di daerah lainnya. Namun, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 73 Tahun 1958 sehingga penggunaan KUHP mencapai keseragaman berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan.